besar. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan satu kondisi di mana kita diuji kesabarannya. Benar nggak? Ada tidak Bapak Ibu di sini yang dalam satu bulan tidak? Teman-teman kita, saudara kita yang CGB ini, mudah-mudahan ini merupakan tugas akhir, Pak. Pak? Belum. Tugas awal. Tugas awal ini akan menginspirasi kita semua, akan memotivasi kita semua. Mari Pak Mulkin. Bu, tolong Pak Mulkin. Saya sudah tanya tadi sama Pak Fedin berapa lama, maka mudah-mudahan sampai tengah hari itu kita selesai. Maka saya mohon sabar sejenak kepada rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan lokasinya, ruangan kita sedikit agak menyejukkan sehingga kita bisa sedikit agak nyaman duduk berlama-lama. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang mereka inginkan, mudah-mudahan apa yang mereka nanti tampilkan atau paparkan menjadi inspirasi untuk kita semua. Olehnya itu, melalui kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Itu kalau yang tugas ada tugas sama sekolah ya? Kalau sama sekolah, maka sekolah nanti lah yang mengatur, ibu yang memfasilitasi. Untuk teman-teman ini yang dianggap bisa cekatan siapa minta tolong. Artinya kita hadir untuk menerima informasi ini, tapi tindak lanjutnya terpulang kepada sekolah masing-masing. Saya kira itu. Kita mau lihat seperti apa tim masing-masing. Semuanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang, tak sayang maka kenal. Dan sebelum saya dan ibu saya belum kenal, tapi setelah kenal maka kemudian lebih baik lagi Bu ya. Jadi perkenalkan ya, saya Muhammad Murti dari Jalpani dari CGP bersama dengan teman-teman saya di sini ada Bu Nova, Tuan Muhammad. Kemudian ada Bu Ismi juga, ada Pak Ferdi, tetangga di sebelah. Kemudian ada Bu Arum dari Ketumbu. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pertama-tama saya selalu mengajak kita semua tidak bosan-bosannya memanjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya dari dulu. Boleh berdiri Bu? Boleh berdiri semuanya. Sudah siap Ibu? Sudah siap? Boleh bikin. Ini sudah kenal semua? Belum? Belum kenal juga? Boleh berdiri dulu Ibu. Kita berdiri. Boleh kita bikin. Ini kursinya dikasih masuk dulu. Ibu nunduk terus Ibu saling nyebut nama. Saling tembak. Ibu siapa namanya Ibu? Bu Nurul ini? Bu Desi. Jadi paling cepat siapa ini? Nurul. Desi. Saling tembak. Jadi misalkan Ibu, saya dorong Ibu ya. Dorong Ibu turun. Terus Ibu langsung harus tebak. Pokoknya siapa nama yang harus panggil? Siapa yang paling cepat? Siapa yang paling cepat? Misalkan contoh ya. Dor. Turun Bu. Ibu. Misalkan Ibu apa? Kita contohin dulu. Langsung dorong Bu. Dulu. Misalkan contoh ya. Dor. Turun Bu. Misalkan Bu apa? Kita contohin dulu. Langsung dorong Bu. Dulu. Nah, contoh bisnis. Bu ini
masih kurang dijawab dengan semangat, kita ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru ya, bahwa kita sebagai guru ini pasti memiliki tantangan di kelas, tantangan di sekolah. Apa tantangan kita? Ada anak-anak yang istimewa. Yang istimewa siapa guru? Yang bermasalah. Siapa di sini yang dalam 1 minggu tidak pernah memarahi anak? Atau kita dalam 3 hari ini tidak pernah marah-marah sama anak? Tidak ada. Yang dalam 1 hari ini saja tidak marah-marah sama anak? Yang dalam 1 jam tadi tidak memarahi anaknya? Saya tidak ada lagi orang masuk kawan. Tidak mari kalau tidak masuk kelas. Baik, Bapak Ibu, ini saya mendapatkan satu materi yang luar biasa. Dan ini saya baru dapatkan dari sini. Dan saya saat melakukannya luar biasa, ternyata 30 detik itu merubah semuanya. Ada satu rahasia, ada satu hal yang menurut saya magic bisa merubah. Ini rahasia tapi kita bagi untuk diisikan. Nah ini bagaimana? Ini namanya segitiga restitusi. Ada yang tahu pernah dengar segitiga restitusi? Saya Nah, yang lain pernah? Barusan saya tahu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bukan cakra biru Bu ya, bukan masa-masa itu. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Dalam kita sebagai guru, bukan sebagai guru, bahkan sebagai orang tua ya. Saya sebagai orang tua, sebagai guru kita di sekolah, maka kita akan menghadapi berbagai macam tantangan kita. Anak didik yang menggemaskan, benar nggak? Anak didik yang menggemaskan. Terutama anak kita sendiri ya, yang sangat menggemaskan. Benar ya? Nah, dalam menghadapi itu semua, maka kemudian kita perlu memberikan satu strategi. Kita perlu satu strategi yang dari strategi itu bisa mengubah menjadi hal yang positif seperti tadi. Ada yang namanya dampak positif budaya, positif disiplin. Bagaimana cara sekarang saya tanya, Bapak Ibu coba pikirkan satu masalah yang sangat satu anak yang sangat kalian ingat, Bapak Ibu ingat, yang masalah yang sangat pelik. Ada di sini yang pernah dilaporkan ke polisi? Belum, jangan. Ada juga yang pernah dilaporkan misalkan sama orang tuanya, dilaporkan ke apa namanya? Kalau ombudsman ya, kalau untuk tempat guru itu ya, ada semacam ombudsman ya. Ya, hak asasi manusia. Sudah ada? Tidak ada? Nah, coba Bapak Ibu pikirkan satu kasus yang di dalam sehari-hari yang paling pelik dan mungkin belum mendapatkan respon yang positif yang kita inginkan, anaknya belum menjadi positif. Ada? Coba dipikirkan. Dengan segitiga restitusi ini kita bisa melakukan sebuah penanganan, kita bisa melakukan sebuah sebuah cara agar apa yang kita harapkan budaya positif anak ini bisa menjadi positif dari hal negatif. Ada caranya. Apa itu masalahnya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di kelas saya ada satu anak yang kalau misalnya tidak masuk, ada saja alasannya yang tidak masuk di akal. Contoh, kenapa tidak sekolah kemarin? Sama tante itu ada ibadah. Apa hubungannya dengan contoh kalau kita mau minum? Hubungannya di sekolah. Rumah tante itu ada ibadah. Terus kenapa itu di sekolah kan? Sering ini terjadi. Jam sekolah itu ya? Iya, jam sekolah. Papa aku tidak kasih bangun saya. Aku tidak kasih bangun. Kemudian tidak ada yang paling terakhir tadi, kenapa tidak sekolah kemarin? Saya sakit, tapi papa aku tidak bilang. Maksudnya? Iya, papa aku tidak bilang. Iya, tidak bilang di WA. Maksudnya ada hal-hal yang saya bisa yakinkan ini. Kan tidak jujur deh itu. Itu yang paling penting, jujur. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya Bu? Ada caranya. Mau apa caranya? Mau. Ini ada caranya Bu. Ini saya pernah lakukan. Kelihatan Ibu tidak ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah validasi ya, yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita menstabilkan dulu identitas. Di sini kelihatan menstabilkan identitas ini ya. Jadi ada 3 pertama,
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu ini adalah kunci pertama. Kayak kita mau masuk sini ya. Ini kunci pertama itu menstabilkan identitas. Kalau ini terkunci bisa nggak kita masuk? Tidak. Nah, ada satu kunci yang pertama dan ini saya sudah coba terapkan. Jadi ada satu kasus main bola. Tentang bola lagi banyak orang nih. Terus di sini retak hampir pecah. Kira-kira kalau ibu di saat itu apa yang ibu lakukan? Nah, kamu sini, gitu. Nah, saat itu saya sedang duduk di kantor admin, sedang duduk di admin kiri langsung bunyi keras. Kita lihat, saya lihat kenapa ini? Apa sudah retak, hampir pecah. Kasih masuk karena saya sudah belajar ini ya, dan saya sudah belajar. Kasih masuk semester anak. Terus mana anak-anaknya? Bayangkan banyak seperti ini ya. Kira-kira ada yang mengaku nggak? Tanya. Nah sini, siapa yang menang bola? Ada yang ngaku kira-kira? Ada ya? Ada. Nah, kalau ini saling duduk. Dia Ustaz, Ya. dia Ustaz, dia. Bukan dia nih. Bawa di sini Ustaz, orangnya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Jadi orang itu kalau bersalah adalah dia saat melakukan kesalahan itu posisinya dia sedang posisi gagal pada peraturan berat ya. Kalau kita bicara mengenai kedisiplinan, disiplin itu dia itu tadi dengan dengan hukuman yang sebagainya. Nah, bagaimana saat posisi seperti itu? Nah ini kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Stabilkan dia kan posisinya dia sudah bersalah. Kalau orang bersalah apa yang dilakukan ini? Cuma dua, dia bertahan atau dia menyerang. Kalau orang sudah bersalah, dia bertahan ya. Saya tidak mau, saya nggak salah. Dia orang atau dia menyerang, dia serang orang lain. Nah itu kalau dalam posisi bersalah. Karena pun seperti itu. Bagaimana caranya agar kita bisa menstabilkan emosinya? Dan kita harus paham dulu posisinya. Tadi itu ada yang dijelaskan sama Monoka dan Pak Ferdi ya. Bagaimana setiap tindakan itu punya tujuannya, kan nggak? Punya tujuan. Setiap anak-anak itu punya tujuan. Maka yang pertama adalah sebelum ke anak-anak kita harus menstabilkan diri kita dulu. Panggil anaknya, kemudian bagaimana caranya agar supaya masuk, maka kita stabilkan identitasnya. Posisinya gagal, kita jadi sukses. Caranya apa? Ada kata-kata ajaib. Ini saya cepat saja ya. Ini tadi menstabilkan identitas. Saya cepat saja supaya kita. Ini ada kata ajaib. Jadi saat anak-anak itu berkumpul, tanya. Siapa yang tadi menendang bola? Kemudian jawabnya apa? Masing berdewas dulu. Terus ada yang begini ya. Salah dua orang. Ini ada anak ini saya foto ya. Di sini ada. Nah, ada anak ini kacanya. Ini dua orang anak. Tersisa. Saya tanya. Nah dulu sekarang. Siapa yang menendang bola? Awalnya saling nuduh, akhirnya kemudian lakukanlah kata-katanya kata-kata aja. Sudah beberapa kali saya lakukan nih. Jadi jangan sampai anak-anak ini melakukan kesalahan. Ya. Kesalahan. Bapak, saya tadi itu bisa MBK, ceritanya bisa MBK. Terus bosan kan? Bapak saya bisa MBK, terus juga belum jemput sama orang tua. Main bola kami di situ. Harusnya tidak main bola di situ ya. Dengarin aja dulu. Setelah itu saya tenang bola tidak sengaja Bapak, karena ternyata di situ ada namanya tujuan dia itu untuk menghilangkan kebosanan, namanya anak-anaknya. Jadi kita jangan emosi dulu, kita tahu ternyata seperti itu. Bapak dia ingin kebosanan. Dan dia memang tidak ada niat untuk kasih pecah kaca kan? Ya. Cuma namanya main. Dan tapi memang aturannya itu ada aturannya di situ. Atau keyakinan kerasnya tidak boleh main di dalam ruangan itu, tidak di satu ruangan tadi ya. Itu tuh kantor admin situ tempat main bulu tangkis, tidak boleh di situ karena ada kaca. Jangan dulu kita kasih tahu bagaimana kita, dia sudah jujur dulu, terbuka dulu. Apa alasannya? Dia kasih tahu, Bapak, alasan saya karena tadi bermain. Akhirnya dia curhat terus. Bagaimana orang tua juga sakit, tidak ada yang jemput dan sebagainya. Keluar langsung mau curhat. Dia ini ternyata oh
masuk ke yang ketiga. Ini kata-katanya ya. Salah satu, tapi tidak harus sangat seperti ini, tidak harus kaku seperti ini. Kita bisa menggunakan kata-kata yang sama. Intinya adalah kita melakukan tindakan. Mungkin ini ada yang bertentangan ya. Misalkan gini, kamu boleh mempertahankan sikap kamu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita, misalkan ini, adanya kasus yang, kalau kasus ibu tadi misalkan, bagaimana kira-kira coba kasus ibu tadi? Dia sedang kondisinya terlambat dulu ya, tidak hadir. Terus saat dia hadir, ditanya. Nah, bagaimana caranya? Anak yang terlambat, kalau SD itu ada dua kemungkinan. SD itu bisa karena orang tuanya, bisa karena anaknya gitu ya. Kalau di sekolah saya rata-rata kan diantar sama orang tua. Ada juga rata-rata karena kesalahan. Jadi kita harus stabilkan dulu. Kita duduk sini dulu. Duduk dulu, ya duduk dulu gitu ya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Kita tahu dulu apa tujuan dia. Misalkan ada orang yang sering bolos. Kenapa dia sering bolos? Harus ada kita temukan alasannya. Disitulah kita perbaiki. Nah, kalau tadi saya kasusnya adalah kasus anak yang umur 16 yang kita kerja. Itu apa alasannya? Seperti ini Bapak berbuat anak ya dari orang tua. Kemudian sudah seperti itu dia tidak merasa bersalah, maksudnya tidak ada dia rasa dipojokkan. Nah setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Nah baru sudah dia curhat semua, baru saya tanya terakhir. Nah, kamu tahu apa yang ada kita di ruangan ini? Iya. Apa ada bola? Sekarang sudah tahu akibatnya. Jadi kita tanyakan, kita bervalidasi dia ini mengaku salah atau tidak. Jadi dia yang bukan saya yang bilang kamu salah, tapi dia sudah merasa saya salah. Itu namanya motivasi intrinsik. Itu yang paling penting. Jadi seseorang itu bukan dipaksa, tapi dia belajar merefleksi diri dia sendiri. Itu yang paling penting. Jadi anak-anak ini yang paling penting adalah merefleksi diri. Dan ada satu anak yang sampai sekarang 2 kali saya dapat. Ada juga anak yang fobia pisang. Pernah dengar ibu anak yang fobia di sini? Fobia pisang. Jadi dia ini fobia kalau dia pisang dia sudah lari. Nah, begitu memang 2 kali. Saya saat yang ada di SMP dan saat yang ada di SD ada anak-anak yang fobia pisang. Sehingga dia dibully. Dia tidak mau datang. Bahkan banyak kasus-kasus yang saya lihat. Salah satu setelah saya menggunakan itu berhasil. Dia awalnya tidak mau masuk kelas. Kenapa? Karena seminggu semua teman. Kita lakukan pendekatan dengan sedikit. Alhamdulillah berhasil. Dan itu silakan Bapak Ibu nanti coba ya. Jadi dari tadi ya kita sudah lihat bagaimana cara yang pertama validasi distabilkan dulu identitasnya. Stabilkan identitas ini dari mana? Dari gagal menjadi sukses. Dari orang yang bersalah menjadi orang yang merdeka. Menang. Ya, jadi dari orang bersalah menjadi orang yang merdeka itu dulu. Jangan dulu kita pojokkan. Kamu dasar. Yang kedua, setelah itu kata-katanya apa tadi? Contohnya? Nah, seorang pernah kesalahan. Termasuk Bapak, kamu juga. Atau kemudian Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah di sini, tapi Bapak hanya ingin kita cari solusi bersama. Jadi kata-kata yang menyenangkan. Coba bagaimana dengan anak kita? Anak kita kasih tumpah air, apa gitu? Mana kamu? Lalu gitu dulu kan? Saya coba ya, anak saya juga yang di rumah. Jadi antara anak orang dengan anak kita lebih anaknya kemana? Lebih sulit mana gitu ya? Anaknya orang ya. Anak kita sendiri. Lebih kepada orang bisa lebih sabar, benar nggak? Kalau anak kita, waduh sudah Langsung. benar itu ya? Iya, betul. Kalau anak orang masih bisa kita sabar. Karena saya ukur, kalau anak orang saya sabar sekali, pas anak sendiri. Banyak istimewa ya. Nah, jadi setelah itu kemudian ditanya, setelah ini, kamu lihat sekarang tadi apa yang dilakukan? Pecah kaca. Saya tidak bilang apa-apa tadi. Saya tidak suruh dia apa-apa. Ya, ini yang ketiganya. Ini yang ketiganya.
kita menanyakan keyakinan. Nah, ini baru. Kita menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai apa? Kita percaya di kelas kita, atau kita percaya di sekolah kita, atau nilai kita apa kesepakati. Kalau dalam konteksnya tadi anak ini, saya tanyakan, nah kira-kira yang diperbuatkan benar atau tidak? Iya, kemudian di ruangan ini sudah tahu aturannya kan? Sudah. Apa aturannya? Kita tidak boleh main bola. Kenapa ya kita tidak boleh main bola? Pecah. Jadi apa yang dilakukan? Saya ganti. Nah, akhirnya Pak anaknya datang, orang tuanya juga WA. Jadi saya tidak mau ngapain ini. Dia datang, udah nggak usah diganti ini aja. Dia pakai lem Kaca. Karena jalan kaca sendiri, saya tidak saya larang dulu bantu dia supaya mereka bertanggung jawab. Akhirnya, nah bagaimana dengan anak yang bolos misalkan? Anak yang bolos ini kita panggil aja dulu, datang dulu ya. Tanya, nah kalau tadi ada anak yang bolos ya, atau kita praktek ini, kita coba praktek itu. Ada yang masih sebelum saya terlalu jauh, kira-kira sudah paham semua tentang ini? Oh iya, silakan. Saya izin duluan. Oh iya. Soalnya urus paduan suara, urus perempuan PGRI. Mantap. Iya, oke? Ayo izin dulu. Siap, lanjut Bapak. Baik, seperti itu ya. Jadi kalau kita coba sekarang siapa yang bisa jawab? Apa yang pertama kita lakukan tadi? Apa yang pertama kita lakukan? Stadium identitas. Apa maksudnya itu? Apa tadi yang merasa bersalah menjadi punya kesempatan. Dari bersalah menjadi orang yang sukses. Yang merdeka dulu. Yang kedua apa? Dari kita yang di sini coba ya. Yang kedua apa? Validasi. Validasi. Apa tadi? Kesalahan. Validasi kesalahannya. Suruh kita tanyakan sesuatu yang membuat dia berpikir apa yang menjadi kesalahan. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang menyebabkan kamu melakukan ini? Atau misalnya dia pukul temannya. Nah, kamu sudah pukul teman kamu mungkin kamu dikatakan seperti itu. Tapi untung kamu tidak berbuat lebih dari ini. Tidak berbuat lebih dari ini. Kenapa itu? Kira-kira kalau lebih dari ini bagaimana? Dia pukul temannya. Nanti dia akan jawab sendiri. Dan yang ketiga baru nanti setelah dia sudah curhat, ini apa dia pukul satu dia sudah mainan saya, makanya saya pukul dia. Oh begitu lah dia. Kira-kira itu benar atau tidak? Apa yang kita yakini sekarang ini? Oh kita tidak memikirkan. Nah sekarang coba berhadapan pakai itu. Berhadapan saya dengan Bu Lisbeth. Bisa mempraktekannya Ibu? Mencobanya? Coba saya dan Bu Lisbeth. Saya sekarang anaknya sering apa namanya? Yang tadi disebutkan sama Bu Lisbeth. Kira-kira bagaimana itu? Atau saya mau contohkan dulu? Boleh ya. Misalkan Bu Lisbeth ya. Ibu anak yang sering tidak datang ke sekolah ya? Nah, sering tidak datang ke sekolah. Cepat, kamu. Saya anak. Ya. Nah, kamu tahu kenapa bisa ada di ruangan Cina? Tidak, begini kayaknya. Oh iya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Termasuk bapak juga dulu pernah melakukan kesalahan. Kira-kira menurut siapa namanya? Saya. Nama anaknya Gabriel. Gabriel dari awal Gabriel, kenapa kamu ada di ruangan ini? Kamu tahu kenapa ada di ruangan ini, Gabriel? Tidak tahu. Ya. Nah, Gabriel, Bapak sering mendengar akhir-akhir ini kamu sering tidak masuk kelas, terutama kelas Bapak. Ya, Gabriel. Kamu sering tidak ada di kelas, gitu Ibu ya? Sering tidak masuk ya, bolos? Tidak masuk, bukan bolos, tidak Tidak masuk. masuk. Tidak hadir. Tidak hadir. Ya Gabriel, semua orang pernah melakukan kesalahan Gabriel. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting bukan orang yang melakukan kesalahan, tapi dia memperbaikinya. Begitulah Gabriel. Gabriel, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira apa alasan kamu melakukan itu Gabriel? Kamu datang
ini jarang sekali ada itu. Tidak ada yang antar kamu. Baik, Gabriel. Gabriel tahu Gabriel tidak ada yang antar dia. Tidak ada yang antar Gabriel. Berapa jarak rumah Gabriel ke sekolah? Gimana? Jalan kecil. Oh iya Gabriel. Rumah kamu dengan sekolah di jalan kecil ya. Baik, Gabriel. Seandainya kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa datang ke sekolahmu dengan tepat waktu, kemudian tidak datang dengan bolos. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, Cepat bangun. cepat tidur. Cepat tidur. Gabriel tidak sering datang ke sekolah karena tidak ada yang antar. Kalau ada yang antar ke sekolah, kalau gitu nanti biar bapak yang antar Gabriel ke sekolah ya. Nanti Gabriel cepat bangun, nanti bapak yang antar. Jangan pada saya selalu bapakku. Oke, jadi Gabriel mulai saat ini akan datang ke sekolah dengan tepat waktu, akan datang ke sekolah juga dengan lebih rajin. Insya Allah nanti kalau Gabriel ada sesuatu tidak ada yang antar, nanti bilang saja ke bapak. Nanti biar bapak. Oke Gabriel, sampai ketemu lagi di kelas bapak yang berikutnya. Makasih Pak. Berarti ini alasannya itu karena dia tidak ada yang antar. Selama itu tidak ada yang antar, tidak bisa memang ke sekolah. Berarti kita harus cari alasannya. Berarti harus ada yang antar. Kalau tidak ya kita tunjukkan kalau kita yang antar. Ada satu kasus itu anak SMP dan juga ada anak SMA ya. Jadi kan di sekolah kita ada itu SMP SMA itu. Ada memang rusak motornya. Bagaimana caranya ya? Saya tanya juga jaraknya bagaimana. Setelah kemudian tahu masalahnya karena rusak motor, ditanya apakah bagaimana caranya supaya bisa ke sekolah. Kita tanya kan, apa alasannya? Apa alasannya tidak datang ke sekolah? Alasannya karena motornya rusak. Ya sudah, kita tanya kapan mau diperbaiki motornya. Nanti Pak, kalau ada uang, kita kasih solusi. Begitulah guru, makanya tanpa kata tergantung. Jadi kasus itu beda-beda. Kalau tadi kasusnya karena tidak ada yang antar, berarti motivasi dia itu karena tidak ada yang antar. Berarti ada yang antar. Kita tunjukkan, saya ke rumah. Ayo Gabriel kita pergi ke sekolah. Kalau masalah yang lain, tergantung masalahnya. Ada yang punya masalah lagi yang lain tidak jelas. Ibu yang masalah sangat berat ada. Ya. Jadi sekali lagi Ibu bahwa seperti garis diskusi ini ya dari awal kita di sini bukan sebagai penghukum. Kita bukan sebagai penghukum. Nah ini anak-anak tadi. Jadi mereka ini saling menuduh. Ya. Tapi kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Apa yang pertama? Stabilkan identitas. Yang kedua apa? Validasi. Tadi saya tanya dulu, Gabriel kenapa nggak ada di sini ya? Nah, itu supaya dia tahu apa kesalahan dia. Baru sama yang lain ini sering jarang ke sekolah kan Gabriel ini. Supaya dia tahu dong. Dan ternyata alasannya karena itu tadi karena jarang ada yang antar. Berarti solusinya harus ada yang antar ke sekolah itu. Mungkin boleh slip kalau lewat. Saya ingat ada guru TK saya Ibu. Guru TK saya itu waktu saya tidak masuk dia datang ke sekolah dia ambil. Ayo kita sekolah. Kayaknya jarang sekali seperti itu ya. Nah, makanya kita sebagai guru harus tahu dulu. Jadi kita bukan memposisikan anak sebagai orang yang bersalah, tapi posisikan anak ini sebagai orang-orang yang dia sukses. Jadi itu saja dari saya, tidak berlama-lama ya, sudah jam 2. Jadi mohon maaf dari apabila ada yang salah kata dari saya. Kebaikan itu hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan pernah ditemukan dari diri saya pribadi. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang hebat, guru yang terbaik, bisa membimbing dan menuntun anak-anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Sekolah kita menjadi positif. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Kita hadapi anak-anak. Mudah-mudahan dari sini saya mengajak kita semua untuk selalu melakukan hal yang positif. Anak-anak kita ubah dari yang gagal menjadi
positif. Hal yang negatif menjadi positif. Dan ingat kalau sudah jadi guru, kalau ada rasa marah, kantongnya. Dan kalau ada kantongnya, kasih bocor kantongnya. Supaya saya kasihkan simpan. Jangan sampai kita marah. Memang kalau kata Nabi Muhammad, la takut. Jangan marah. Ternyata saya baru tahu setelah ini kenapa jangan marah. Ternyata dari sini jangan marah. Karena orang sudah marah itu tidak main ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif bagi sekolah kita, bagi anak-anak kita, dari sekolah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesabaran Ibu Bapak Ibu semuanya sampai siang ini. Kita masih dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari kami komunitas praktisi GBP Angkatan 6 Kota Palu wilayah Palu Selatan Pertama. Nah, melanjutkan dari materi yang disampaikan oleh Isnin, Ruas Redin, dan Ibu Nova barusan, saya melanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita beralih ke membahas lebih lanjut tentang keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kenapa sih harus keyakinan kelas? Padahal saya SD dulu itu dari SD, SMP, SMA selalu peraturan sekolah, peraturan kelas, dimanapun saya sekolah selalu membahas tentang peraturan bukan keyakinan. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang pada memasuki kurikulum merdeka peraturan kelas itu diubah, peraturan sekolah itu diubah menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu semuanya. Mengapa kita ketika mengendarai motor harus mengenakan helm? Ya, silakan. Agar terhindar dari sesuatu yang Tidak diinginkan, agar selamat intinya ya, siapa sih yang tidak ingin selamat ketika berkendara. Nah, pada saat mengingat pada saat pandemi COVID kemarin, kenapa kita diminta untuk memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar tidak kena virus. Siapa yang ingin kena virus? Bapak Ibu, siapa yang ingin sakit? Berarti intinya adalah untuk juga selamat, untuk aman, untuk keamanan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, dari dua jawaban tadi sama-sama poin pentingnya di dalam adalah tentang keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Nah, 3 poin tadi itu merupakan segala sesuatu yang kita yakini. Maaf, saya bukan Tenang, santai. Saya orang yang tidak pernah berbicara. Tenang, Bu. Lanjut. Jadi tiga poin tadi itu yang adalah yang kita yakini, yang berasal dari dalam dirinya kita, seperti yang sudah dibahas oleh Pak Ferin tadi itu tentang motivasi intrinsik. Berarti timbul dari dalam alam bawah sadar kita bahwa kita harus pakai helm, pakai masker, cuci tangan setiap saat untuk menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan. Kita yakin, kita percaya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau di lingkungan kita. Nah, ini sudah tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, beralih mengingat keyakinan tadi, apa yang kita yakini itu menimbulkan motivasi intrinsik. Dipercaya Bapak Ibu, keyakinan ini akan menimbulkan motivasi intrinsik yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga lingkungan itu menjadi aura positifnya keluar. Tidak ada misalnya tidak ada Semangat. Maaf Bapak Ibu, kenapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan tadi sudah yang dijelaskan oleh Pak Berkin adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, jadi kalau keyakinan itu diterapkan di dalam kelas atau di dalam sekolah, bisa saja sekolah itu dapat menerapkan
budaya positif dengan baik, insya Allah. Sesuai dengan apa yang diyakini oleh kurikulum kita, kurikulum Merdeka, bahwa dapat mewujudkan murid-murid yang memiliki profil belajar Pancasila yang berdemokrasi, Definisiansi. Oh, bertakwa. Oh iya. Beriman dan bertakwa. mandiri, gotong royong, kreatif, seperti itu adalah keyakinan pendidikan kita Bapak Ibu, 6 poin tadi. Nah, lanjut. Untuk pembentukan keyakinan sekolah ada 7 tahapan Bapak Ibu yang bisa kita tiru. Nah, jadi yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, berarti Bapak Ibu, biasanya kan gini, kalau di kelas, peraturan kita itu di kelas, jangan lari-lari di dalam kelas selama belajar, atau jangan ribut, harap tenang. Biasa kan bunyi peraturan seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa sebaik mungkin untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari anak didik kita, yaitu dengan membuat kalimat keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami Mau cari oleh posisinya semua goyang-goyang. warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, berarti berbasis kepada lingkungan sekolah kita. Apakah sekolah kita berada di daerah terpencil atau berada di tengah-tengah kota, semuanya disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita ini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya kalau peraturan itu sudah dibuat dari zaman dulunya. Jadi ketika anak murid masuk, peraturan itu sudah ada, mereka tinggal mengikuti. Nah, kalau keyakinan kelas dia ada waktu tersendiri, misalnya di awal semester atau dari ibu-ibu bisa tentukan di dalam satu semester ada berapa kali kita melakukan curah pendapat untuk merevisi keyakinan kelas itu. Nah, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat jangka waktu yang panjang, Bapak Ibu. Bisa direvisi kembali apabila keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak didik itu sudah dapat terwujud. Kemudian, nah ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak didik saya di sekolah. Nah, yang pertama, ayo ucapkan terima kasih kepada siapapun. Kemudian yang kedua, membantu teman, membuat suasana kelas lebih indah. Dan yang ketiga, dengarkan dan pahami pelajaran yang diberikan. Dan yang keempat, buanglah sampahmu pada tempatnya. Yang kelima, aktif di kelas menunjukkan kalau kamu mengerti pelajaran. Dan yang keenam, berkata sopan jauh lebih menyenangkan. Jadi dari bahasanya ini tidak ada bilangnya jangan atau tidak. Jadi semua kalau menurut saya dan anak-anak didik saya, bahasa ini sudah paling positif, sudah paling bisa menyadarkan alam bawah sadar kami penghuni kelas 5B untuk menerapkan budaya positif di dalam kelas kami. Jadi, nah nilai kebajikan yang menjadi fokus kami dalam membuat keyakinan masih 3 Bapak Ibu. Yang pertama berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Apabila sudah terpenuhi ketiganya, bisa saja kami merevisi kembali keyakinan kelas tersebut dengan melakukan curah pendapat untuk menambahkan nilai kebajikan apa saja yang perlu kami tambahkan apabila ketiganya sudah terwujud. Lanjut. Nah, ini Ibu, Bapak Ibu. Nah, contoh kegiatan curah pendapat di kelas. Jadi, dalam satu waktu kita bisa menyediakan 1 atau 2 hari waktu untuk berdiskusi, untuk melakukan sharing dengan murid kita tentang apa saja yang menjadi tugas saya atau Bapak Ibu sebagai guru
dan murid sebagai peserta didiknya di dalam kelas. Jadi yang ini mereka saya yang menentukan atau mengisi, bisa juga berdasarkan jajak pendapat dari peserta didik, dan ini juga hasil diskusi kami tentang tugas dari masing-masing dari semua murid. Nah, ini guru tugasnya bukan berarti yang tidak menjadi tugas kita sebagai guru, dan yang ini tidak menjadi tugas seorang murid. Jadi boleh curah pendapat ini ditempel Bu di mading kelas bisa. Jadi bahan bahan refleksi kita. Siapa tahu kalau ada anak-anak yang lupa bagaimana tugasnya, misalnya tidak kerja PR, terus tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, silakan tanpa harus ditegur, tinggal dipandu saja. Adik, coba lihat curah pendapat yang sudah kita buat, apa tugasnya di situ? Kira-kira yang kamu lakukan sudah baik atau belum baik? Nah, kira-kira seperti itu, tanpa harus mengeluarkan emosi. Kamu tidak mau duduk, diam aja. Gitu kan biasa begitu, itu sudah emosi. Nah, jadi untuk menjaga agar kulit kita tidak keriput, boleh ya tinggal disodorkan atau dipandu saja, lihat catatan curah pendapatnya. Tugasmu bagaimana? Tugasmu apa kira-kira kalau sebagai murid? Nah, mereka akan meyakini bahwa saya harus belajar, saya harus duduk tenang, memperhatikan ibu guru sampai selesai. Kira-kira seperti itu. Ini contoh kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Misalnya nilai yang kita inginkan adalah bersikap positif. Tampaknya seperti yang pertama itu menghormati dan bekerja sama, kemudian menumbuhkan kesetiakawanan sosial. Nah, jadi untuk yang saya inginkan kepada anak-anak didik saya di kelas yaitu bersikap positif, mereka harus melakukan dua hal yang tampak seperti itu, Ibu. Nah, mereka akan menyadari kalau tidak tampak seperti itu berarti itu bukan sifat yang positif, tidak menunjukkan nilai kebajikan bersikap positif. Dan berikutnya sudah. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berbuat menghitung dan mengukur. Seperti tadi sering lambat, menghitung berapa kalinya lambat. Nanti di situ diberikan konsekuensi. Contohnya dengan berkata, Doni, kamu sudah lambat hari ini. Apa peraturan kira-kira Doni yang sudah disampaikan sesuai dengan keyakinan kelas? Apa kira-kira konsekuensinya? Nah, kalau itu terus kau lakukan, apa yang akan terjadi sekarang? Nah, itu memantau terus bagaimana anak mampu menyelesaikan masalahnya. Dan pada posisi yang paling akhir adalah posisi manajer, ibu-ibu. Ini harapan terbesar yang ditanamkan pemerintah dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana seorang guru menanamkan sebuah karakter, menguatkan karakternya, wataknya, dan lain sebagainya dari posisi ini. Tidak gampang sebenarnya kita menjadi posisi manajer, karena di situ bagaimana kita memberikan banyak contoh, ibu ya, contoh kecilnya gini. Anak berbuat salah, lambat. Lebih banyak kita menggali kepada peserta didik. Contoh, Adi, tadi kamu sudah lambat. Apa penyebab kamu lambat? Ibu, saya membantu. Tadi ada sebenarnya di video. Nanti kita dengarkan lagi di akhir untuk menstimulus ibu-ibu supaya merangsang ibu-ibu untuk paham dengan materi ini. Adi, terus kalau lambat, kira-kira apa yang harus Adi lakukan? Ya bangun cepat ibu guru, gitu kan? Berarti dia tahu dia lambat, dia harus bangun cepat. Itu salah satu solusi kan buat dia untuk bisa datang cepat. Nah, itu kalau itu kita tanamkan terus bisa menguatkan watak dan karakter peserta didik kita. Saya akan kembali ke video tadi ibu-ibu sebagai penutup saya. Saya tidak panjang lebar karena masih ada dua teman saya di belakang. Karena saya takut ini tahu Bapak Ibu semuanya. Silakan disimak berikut. Ya, Ibu harus membedakan buku A, B, C, dan D. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin dibuat tadi akan di meja. Guru sebagai kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu.
Kamu selalu ya nggak kerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan. قبل الموت ورحمة إلا الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها وامنعها بنورك الذي لا يخلو واشرى صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه وأهلها بمعرفتك ولسان شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن jadikanlah ya Allah pertemuan kami sebagai refleksi perbaikan diri kami ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum jadikanlah kami lebih baik lagi ya Allah dalam membimbing murid-murid kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, kuatkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Jadikanlah hati kami kuat seperti baja, Ya Allah. Berikanlah keikhlasan kepada kami dalam mendidik anak-anak kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, angkatlah derajat guru-guru kami, Ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami dan pendahulu kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, berikanlah pertemuan kami ini keberkahan ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada mara bahaya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan satu kondisi di mana kita diuji kesabarannya. Benar nggak? Ada tidak Bapak Ibu di sini yang dalam satu bulan tidak pernah marah sama bapak, sama anak ibu, anak didiknya ada? Yang dalam yang tadi atau yang hari kemarin tidak pernah marah sama anak didiknya ada? Tidak ada. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membagi rahasia. Bagaimana sih cara kita menghadapi anak-anak kita? Yang tepatnya seperti apa? Bagaimana cara kita untuk menghadapi anak-anak? Di sini akan ditampilkan ada 5 posisi. Ada guru sebagai pemukul, ada guru sebagai apa? Ada Nova, si Ratu Rimba. Hai, apa kabar sayang? Istri ini tidak berubah-berubah begitu terus kok Isni. Kenapa juga? Cuma air lah. Bukan 1 kali 2 kali, sudah berkali-kali bikin saya begini Isni. Tenanglah, cuma air nanti saya ganti. Bapakku itu pengusaha perusahaan galon. Bukan masalah galonnya, tapi kalau berbicara galon, saya takut nih. Kau bilang lagi saya kayak air galon, toren. Kamu botol angsa juga warna hitam. Bukan ini Isni. Lapar saja, emangnya gue yang takut. Nova. Assalamualaikum Bapak. Suka ngadu. Isni Bapak, dia kamu lagi saya kasih. Panggil istri. Istri. Sini kan. Sini kamu. Guru. Kamu terus. Mukamu terus yang masih di kantor sini. Dia cuma air tadi. Nanti lagi. Saya cuma minta dia nak kasih. Bohong dia ini. Tidak bohong. Mana yang
teguh. Salah dua-dua itu, Pak. Dua-dua memang kami. Saya ini Pak, ada banyak teman di lapangan. Coba lihat Pak. Nakal sekali ini Pak. Ismi, itu bajunya basah. Bagaimana caramu sampai bajunya itu bisa kering? Matahari muncul. Oh, jemur ya? Ini saya jemur. Kau ini datang ke sekolah. Kalau bukan ganggu teman, ribut. Tidak Pak Guru. Apa kau tidak kasihan pada orang tua? Diberi jajan, diantar jemput, dikasih uang 50.000 tidak mau? Cuma air Pak Guru. Cuma air. Cuma air. Coba lihat sikapnya. Dia ada betul dia punya sopan santun. Tiap hari bikin kesalahan. Tidak Pak Guru. Apa sadarnya kau itu? Tidak pernah diajar orang tua di rumah? Cuma kalau orang tua tuh pergi kerja terus. Saya berangkat sekolah sendiri, mandi sendiri kadang saya. Stabilkan identitas. Bu Ismi tadi posisinya dia sedang salah, sedang gagal. Maka kita bawa dari posisi gagal menjadi posisi sukses. Maksudnya apa? Dia gagal melakukan aturan, dia gagal melakukan sesuatu, maka kita berikan pernyataan. Ismi, kita semua pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung dimarah, kamu ini salah. Tapi kita bilang, Ismi, kita semua pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi sebaik-baiknya manusia yang mau memperbaikinya. Jadi kita jangan marahi dulu, kita bawa dulu, stabilkan emosinya. Oh iya, saya tidak dimarah. Seperti itu. Yang kedua, baru kita masuk validasi tanya. Kenapa kamu melakukannya? Karena seseorang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, benar nggak? Sesuatu itu ada tujuannya. Tujuannya bisa untuk bersenang-senang, bisa untuk aktualisasi diri, dan macam-macam. Bisa untuk bertahan hidup. Ya kalau tadi kayaknya Bu ini ingin bertahan hidup ya. Kehausan, saya senam. Posisi bertahan hidup. Ya. Caper-caper. Ya benar. Anak-anak itu siapapun dia, jangan dimarahi dulu, tapi bawa dulu, stabilkan dulu identitasnya. Nah, stabilkan identitas. Bu Ismi tadi posisinya dia sedang salah, sedang gagal. Maka kita bawa dari posisi gagal menjadi posisi sukses. Maksudnya apa? Dia gagal melakukan aturan, dia gagal melakukan sesuatu, maka kita berikan pernyataan. Ismi, kita semua pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung dimarah, kamu ini salah. Tapi kita bilang, Ismi, kita semua pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi sebaik-baiknya manusia yang mau memperbaikinya. Jadi kita jangan marahi dulu, kita bawa dulu, stabilkan emosinya. Oh iya, saya tidak dimarah. Seperti itu. Yang kedua, baru kita masuk validasi tanya. Kenapa kamu melakukannya? Karena seseorang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, benar nggak? Sesuatu itu ada tujuannya. Tujuannya bisa untuk bersenang-senang, bisa untuk aktualisasi diri, dan macam-macam. Bisa untuk bertahan hidup. Ya kalau tadi kayaknya Bu ini ingin bertahan hidup ya. Kehausan, saya senam. Posisi bertahan hidup. Ya. Caper-caper. Ya benar. Anak-anak itu siapapun dia, jangan dimarahi dulu, tapi bawa dulu, stabilkan dulu identitasnya. Nah, semua orang pernah merasakan bersalah. Ada satu kejadian di sekolah saya, di SD Telfam itu, ada satu kaca ditendang bola sampai retak. Banyak orang kumpul seperti ini. Kira-kira mereka mau jujur atau tidak? Tidak. Ya, banyak yang tidak mau jujur. Siapa yang tendang bola ini? Tapi langsung bilang, nah semua orang pernah melakukan kesalahan. Bapak juga sama. Tapi sebaik-baik manusia bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang mau memperbaikinya. Siapa yang menendang bola? Akhirnya mereka datang, ada yang jujur. Jadi ternyata kejujuran itu sangat penting. Bagaimana caranya supaya jujur? Anak-anak kita mau ada apa namanya? Internalnya ya, ada motivasi internal, bukan dari kita. Maka stabilkan dulu identitasnya, jangan marah, jangan dimarahi, tapi dibangun motivasinya dari gagal menjadi sukses. Kedua, baru kita tanya, kenapa tadi kamu melakukan itu? Tadi apa jawabannya? Karena apa Bu Ismi? Haus. Bu Nova tidak bagi-bagi.
Oh ternyata alasannya karena itu. Ketiga baru setelah sudah identitasnya apa? Dia sudah stabil emosinya, sudah tahu alasannya, baru kita tanya masuk. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang dia yakini sebagai pegangan hidupnya. Nilai-nilai positif yang sudah diyakini itu apa? Apakah kemudian melakukan itu baik atau tidak? Nah, baru kita masuk seperti itu. Kadang kita langsung langkah ketiga ya. Ini baik atau tidak? Padahal belum stabil emosinya. Pasti dia akan menolak. Berarti yang ketiga apa? Baru kita tanya. Bagaimana menurut kamu yang kamu lakukan tadi? Benar atau tidak? Nah, merasa bersalah atau dia akan sadar atau tidak kira-kira? Membantah.